Spesifikasi raket terkadang belum tentu sama dengan real apa yang ada dalam raket tersebut. Namun, ketika kita sudah senar dan juga sudah kita kasih grip, terkadang spesifikasi itu justru kurang lebih banyak berubah. Namun, apakah perubahan spesifikasi tersebut jauh dari apa yang sudah tertulis dalam raket tersebut? Kita akan mengulas 3 raket dari pabrikan Handrit dan mengkomparasikan 3 raket tersebut dalam episode kali ini. Tetap di Enjoy Badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enjoy Badminton. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkomparasikan 3 tipe raket yang dikeluarkan dari pabrikan Handrit. Kira-kira raket apa itu? Yang pertama adalah Prem Armor 800, kedua adalah Atomic Air 77, dan yang terakhir adalah Energy 80. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas spesifikasi raket dari 3 raket ini masing-masing. Namun pada saat itu memang belum kita senar dan juga belum kita coba gunakan di lapangan bagaimana feel dalam ketika digunakan bermain di lapangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan juga mengkomparasikan dari 3 raket ini berdasarkan bagaimana feeling dan handling dan juga bagaimana kontrolnya, bagaimana powernya, bagaimana speednya. Dari 4 penilaian indikator ini juga nanti akan dilengkapi dari bobot real ketika sudah disenar dan juga menggunakan grip bawaannya ini. Kira-kira berapa berat dari raket itu secara real ketika sudah disenar? Hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan khusus ketika raket ini digunakan untuk bermain bagi teman-teman semua. Tentunya dengan disenar menggunakan senar Handrit yang juga merupakan senar bawaannya, hal ini akan jauh membuat menarik berapa berat real dari raket tersebut. Oke, yang pertama kita mulai dari harga yang paling murah dulu, Prem Armor 800. Prem Armor 800 ini di marketplace dijual di harga 280. Nah, hal ini yang menjadikan raket ini paling murah di antara raket-raket yang lain. Spesifikasi secara singkat raket ini sama secara grip jika dibandingkan dengan yang lain, yaitu ukurannya S1 atau secara umum biasanya G5. Namun shaftnya di sini ukuran 7,0 dan juga beratnya 84 gram yang tertulis di sini, dan juga balance pointnya 290. Tentunya raket ini secara kasat mata dilihat raket yang hampir berat ya, hampir 3U, sehingga secara spesifikasi harusnya yang menggunakan raket ini yang benar-benar tangannya kuat tentunya dalam mengendalikan power maupun kontrol dan juga secara speed, sehingga kalau tidak kuat dikhawatirkan justru tangannya akan sakit. Itu spesifikasi singkat dari Prem Armor 800. Dan lanjut di atasnya di sini ada Energy 80. Raket Handrit Energy 80 ini kemarin cukup banyak peminat, terutama dikarenakan modelnya ini ya yang mirip atau seperti halnya raket high-end punya Li-Ning, yaitu turbo charging. Turbo charging kebetulan juga mempunyai frame yang di atas pipi dan di bawah ini semi box gitu ya. Namun inilah juga yang menjadi keunggulan dari raket Energy ini, yaitu raket ini mempunyai swing yang nggak berat juga nggak ringan, sehingga sangat mudah digunakan, sangat friendly digunakan. Spesifikasi secara singkat, jika dilihat gripnya sama, ukurannya G5, dan di capnya di sini tertulis balance pointnya 300, shaftnya fleksibel, beratnya 80 gram, dan shaftnya di sini
lumayan kecil, 0,2 mm dibandingkan dengan Prime Armor yaitu 6,8 mm. Dan yang terakhir adalah Atomic Air 77. Ini raket yang paling mahal di antara dua raket yang sebelumnya dengan harga 470.000. Di situ sudah dalam paketan kaos, tas, senar, grip beserta pasang tentunya. Secara spesifikasi jika dilihat secara singkat, gripnya sama G5, capnya juga di sini tertulis balance-nya 304 dan shaftnya fleksibel, bobotnya 77 gram. Dan ukuran shaft di sini 7,0 mm. Dan selain itu juga tensionnya 30 hingga 32 lbs meskipun tidak disarankan untuk 32 lbs ya. Untuk penggunaan jangka panjang tentunya. Dan kebetulan ini juga disenar menggunakan senar hybrid punya pabrikan Handry juga yang suaranya cukup nyaring. Oke, mari kita mulai perbandingan dari tiga raket ini. Pada awalnya kita lihat dulu dari gripnya ya. Dari ukuran grip sama, semua sama, maupun dari panjang sama. Ukuran grip sama G5. Begitu juga dengan end capnya sama, ukurannya, warnanya sama. Nah, beranjak ke atas ke capnya bentuknya sama. Bentuknya sama, tidak ada perbedaan. Namun di shaft ini baru kelihatan. Shaft Prime Armor memiliki diameter 7,0 mm. Shaft punya Atomic Air 77 juga sama 7,0 mm. Namun shaft Energy 80 memiliki shaft yang lebih kecil 0,2 mm yaitu 6,8 mm. Tentunya ini lebih slim dibanding dua raket ini. Bedanya apa? Bedanya ketika digunakan untuk smash dia bisa dibilang lebih flex ya. Dia lebih mudah handlingnya dikarenakan shaftnya yang lebih kecil. Selain itu juga di sini yang menjadi sebuah perbedaan yaitu shaftnya yang bentuk shaftnya fleksibel sama. Shaftnya tertulis di sini fleksibel sama, namun balance point-nya, balance point di Prime Armor 800 dia nggak begitu heavy, 290 mm, lebih cenderung even balance. Sedangkan di Energy itu mempunyai balance point 300 mm dan di Atomic Air lebih banyak sedikit yaitu 304 mm. Atomic Air ini 77 plus 2 gram. Ini lebih ringan. Jika dideskripsikan feels-nya mungkin ketika digunakan bermain itu ya raket ini dikatakan ringan, nggak berat, buat kontrol enak, buat speed enak. Prime Armor 800 ini cenderung berat. Ini cenderung berat, ini cenderung tapi powernya dapat. Powernya dapat karena spesifikasi di sini juga tertulis 84 plus min 2 gram. Itu yang menjadikan raket ini menjadi salah satu raket yang berat di antara dua raket yang lain. Nah, jika tadi Prime Armor itu cenderung berat dan Atomic Air 77 cenderung ringan, ini ada di tengah-tengahnya, Energy 80. Karena apa? Ini beratnya 80 plus minus 2 gram. Serta feel-nya enak banget. Feel-nya nggak ringan juga nggak berat. Buat kontrol enak, buat smash juga enak.
Mungkin dikarenakan salah satunya juga frame-nya yang berbentuk hybrid ya, mungkin antara dua karakteristik frame yang dijadikan dalam satu frame sehingga membantu dalam hal smash maupun kontrol. Kita akan coba mengukur masing-masing raket berat realnya berapa setelah disenar dan menggunakan grip bawaan. Ya, untuk jenis frame armor 800, raket yang paling berat dan juga paling murah ini memiliki berat 87,2 gram. Sehingga wajar jika dikatakan raket ini cukup berat. Namun swingsnya nggak berat karena dia nggak mempunyai sifat yang terlalu heavy. Lanjut, bagaimana dengan energi 80? Energi 80 di sini memiliki berat 84,8. Tentunya di bawah 85 itu masih cenderung dikatakan umum atau nggak berat juga nggak ringan, sehingga mudah digunakan khususnya bagi pemula yang mungkin raket ringan terlalu ringan, dan jika menggunakan raket yang 3U terlalu berat. Ini jawabannya di range berat di bawah 85, di atas 84. Yang terakhir adalah Atomic R77. Atomic R77 mempunyai berat 84,4. Ini yang paling ringan, meskipun bedanya nggak jauh ya dengan energi 80. Namun secara feels juga dia tetap terasa ringan. Dia tetap terasa ringan dibandingkan dengan energi. Baik secara powerful juga lebih berisi punya energi 80. Lanjut pada kesimpulan, kira-kira bagaimana rekomendasi dari ketiga raket ini yang khusus diberikan kepada teman-teman semua dalam video ini, yaitu yang pertama, kalau teman-teman menginginkan raket yang murah dan juga biasa menggunakan raket berat 85 gram ke atas, saran saya ini frame armor cocok. Dan kalau udah punya power, frame armor ini akan jauh lebih maksimal tentunya untuk digunakan, terutama juga harganya yang cukup terjangkau, sehingga raket ini bisa menjadi andalan bagi teman-teman. Lalu kalau teman-teman nggak suka raket berat, cenderung sakit, biasanya menggunakan 4U sakit, lebih sering menggunakan 5U dan hobi smash, ini dia Atomic R77 dengan sifatnya yang frame head heavy, lalu beratnya yang nggak begitu berat, sehingga dia tetap power, tetap keluar dengan tangan yang nggak sakit karena bobot dari raket itu sendiri tadi, sehingga gampang penggunaannya, kontrolnya enak, powernya juga masih ada gitu, masih keluar gitu. Nah, kalau menurut teman-teman Atomic R77 terlalu ringan sedangkan frame armor 800 ini terlalu berat, ini jawabannya, tengah-tengah. Energi 80. Swingnya enak, powernya enak, handlingnya enak, speednya juga enak. Jawabannya ada di energi 80. Shaftnya yang slim juga menjadikan raket ini gampang digunakan untuk speed, handling, itu enak banget, akselerasi enak banget, power juga masih ada gitu, power juga masih keluar dan nggak begitu berat. Menurut saya ukuran 84 ke atas, di bawah 85 itulah ukuran yang paling normal. Jika di bawah itu saya kira terlalu ringan sehingga nanti pengaruhnya kepada power yang dikeluarkan. Namun jika di atas 85 itu masih cenderung berat sehingga nanti dikhawatirkan tangannya yang sakit. Namun kalau memang teman-teman percaya dan sudah biasa menggunakan raket yang berat, saya kira nggak ada masalah. Kalau teman-teman menginginkan raket budget namun power tetap keluar, ini jawabannya frame armor. Selain raket itu sendiri yang juga nyaman digunakan, bonusannya juga banyak. Itulah salah satu marketing
yang ada di raket 100 selama ini. Udah dapat kaos, udah dapat senar, udah dapat grip, udah dapat tas dan pasang, paket lengkap tentunya buat teman-teman yang ingin menggunakan raket 100. Saya kira itu perbandingan dari 3 raket yang berasal dari pabrikan 100. Tolong di subscribe, di like, di komen, dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat tetap dan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang dunia badminton khususnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.